perkenalkan nama saya Rahel Amanda Octaviota Julu dengan NIM 23050760048 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023 kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kritik sosiologi. Kritik sosiologi pada sastra adalah kritik sastra yang diarahkan untuk memahami atau menempatkan sastra dalam konteks yang lebih luas. Ia memodifikasi strategi sastra yang digunakan untuk merepresentasikan sosial melalui metodologi sosiologi. Sosiologi adalah suatu telaah yang objektif dan ilmiah tentang manusia dan masyarakat, dan tentang sosial dan proses sosial. Sosiologi menelaah tentang bagaimana masyarakat itu tumbuh dan berkembang. Sosiologi sastra adalah suatu telaah sosiologis terhadap suatu karya sastra. Telaah sosiologis ini mempunyai 3 klasifikasi, yaitu sosiologi sebagai pengarang, sosiologi sebagai karya sastra yang mempermasalahkan karya sastra itu sendiri menjadi pokok penelaahannya atau apa yang tersirat di dalam karya sastra dan apa yang menjadi tujuannya. Sosiologi sastra mempermasalahkan pembaca dan dampak sosial pada karya sastra. Pengarang dipengaruhi dan memengaruhi masyarakat. Seni itu tidak hanya meniru kehidupan tetapi juga membentuknya. Kritik sastra sosiologi adalah pendekatan dalam kritik sastra yang menganalisis karya sastra dari perspektif sosiologis dengan fokus pada hubungan antara karya sastra dan kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi pada masa karya tersebut ditulis atau digambarkan. Pendekatan ini melihat bagaimana karya sastra mencerminkan, merepresentasikan, dan bahkan mengkritik realitas sosial. Berikut adalah beberapa konsep utama dari kritik sastra sosiologi. Yang pertama, konteks sosial. Karya sastra dianalisis dengan mempertimbangkan latar belakang sosial, termasuk kelas sosial, kekuatan politik, dan norma-norma budaya. Kritik sastra sosiologi melihat bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi isi dan bentuk dalam karya sastra. Yang kedua, ideologi. Kritik sastra sosiologi juga menyoroti bagaimana ideologi, baik dominan maupun terpinggirkan, diwakili dalam teks sastra. Ini mencangkup analisis bagaimana penulis menggambarkan isu-isu seperti kekuasaan, ketidakadilan sosial, dan perlawanan terhadap otoritas. Yang ketiga, pengarang dan masyarakat. Hubungan antara pengarang dan masyarakatnya menjadi fokus penting dan utama dalam kritik sastra sosiologi. Pendekatan ini seringkali mengeksplorasi bagaimana latar belakang sosial dan pandangan dunia pengarang tercermin dalam karyanya. Yang keempat, penerimaan dan pengaruh. Bagaimana karya sastra diterima oleh masyarakat serta pengaruhnya terhadap perubahan sosial itu juga merupakan bagian dari analisis. Ini melibatkan studi tentang bagaimana karya sastra tertentu mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perubahan sosial dan budaya. Dan yang terakhir, representasi sosial. Kritik sastra sosiologi juga menganalisis bagaimana berbagai kelompok sosial dipresentasikan dalam karya sastra, termasuk kelas sosial, gender, etnisitas, dan kelompok-kelompok minoritas. Pendekatan ini sering digunakan untuk memahami karya sastra dan hubungannya dengan isu-isu sosial tertentu, seperti ketidakadilan, perubahan sosial, dan konflik antar kelas. Kritik sastra sosiologi juga sangat efektif untuk menyoroti bagaimana sastra dapat berfungsi sebagai cermin dan kritik masyarakat di mana karya tersebut muncul. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat pagi.